Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua keadaannya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Oke, pada materi kali ini kita akan mulai memasuki bab baru untuk pelajaran matematika ya. Bab barunya yaitu KPK dan FPB. Nah, di KPK dan FPB ini nanti kita akan belajar tentang banyak subbab yang mencakup KPK dan FPB. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan. Oke, apa sih faktor dan kelipatan bilangan? Nah, kalau ada yang bingung, ya namanya juga belajar, wajar. Kita akan belajar di slide selanjutnya. Oke. KPK dan FPB. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong, harus kenalan dulu dengan apa sih KPK itu dan apa sih FPB itu gitu. Ya, KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Nah, apa sih KPK itu atau kelipatan persekutuan terkecil itu? Nah, untuk KPK sendiri itu bakal dipakai atau digunakan untuk satu, menentukan jadwal liburan atau menghitung orbit planet dan menentukan jumlah barang. Nah, jadi kita itu selalu memakai KPK ketika menentukan jadwal liburan atau orbit planet atau menentukan jumlah barang, kita itu akan selalu memakai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau FPB sendiri itu apa? Kalau FPB itu faktor persekutuan terbesar ya. Jadi beda, yang satu kelipatan terkecil, yang satu faktor persekutuan terbesar. Nah, kapan sih kita harus menggunakan FPB itu? Nah, kita itu menggunakan FPB ketika satu menyederhanakan pecahan. Ya, kayak kemarin materi sebelumnya kan kita belajar tentang pecahan. Nah, cara kita mengetahui pecahan mana yang lebih besar atau lebih kecil, nah itu tak lain dengan menggunakan FPB. Ya. Terus menentukan potongan kain, kayak misalnya kalian punya kain yang besar ya, terus pengen dibagi-bagi sama besarnya ke teman-teman yang lain. Nah, kita akan menggunakan FPB. Terus membagikan kue sama banyak, ya. Jadi sama contohnya kayak misalnya tadi menentukan potongan kain, ya. Pokoknya yang berhubungan dengan membagi atau membagi sama besar itu pasti kita pakai FPB. Nah, sementara untuk menentukan kapan sih gitu, kapan sih kita misalnya mau liburan atau kapan sih ini barang warna biru itu lewat. Jadi kita pakai KPK. Oke, tadi kan kita akan belajar tentang subbab, faktor, dan kelipatan bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang faktor bilangannya dulu. Faktor bilangan itu pengertiannya atau artinya, apa sih yang dimaksud faktor bilangan? Nah, itu suatu bilangan yang mampu membagi bilangan lain dengan habis. Tentunya bilangan yang dimaksud adalah anggota bilangan prima, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada bilangan prima, nah itu ketika bisa dibagi secara habis, itu namanya faktor bilangan. Ya, contohnya di sini kita ambil angka 6. Angka 6 itu emang dari mana sih? Angka 6 itu kan kalau perkalian itu dari 1 kali 6. 1 kali 6 kan 6. 2 kali 3, hasilnya 6. 3 kali 2, hasilnya juga 6. Atau 6 kali 1. Ya. Kita ambil angka 6 di sini. Nah, angka 6 itu ketika kita bedah, ternyata dia itu perkalian dari angka 1 kali 6, atau 2 kali 3, atau 3 kali 2, atau 6 kali 1. Nah, angka 1, 2, 3, 6 itu disebut sebagai faktor bilangan. Ya. Di sini nih, lihat, maka faktor bilangan dari angka 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, coba kita ke contoh lainnya. Di sini ada angka 30. Kalian buka halaman 51 di buku paket kalian. Yang contoh 2.1. Itu ada angka 30. Nah, 30 itu hasil dari berapa sih? Hasil dari 1 kali 30, ya kan? Atau 2 kali 15, atau 3 kali 10, atau 10 kali 3, atau 15 kali 2, atau 30 kali 1. Nah, hasil 30 itu kan hasil dari 1, 2, 3, 10, 5, sama 30. Nah, maka yang disebut faktor bilangan itu iya ini.
Angka 1, angka 2, angka 3, angka 10, angka 15, angka 30. Nah, sama kayak halnya yang ini, nomor 45 nih. Angka 45 itu hasil dari mana sih? Hasil dari 1 kali 45, atau hasil dari 3 kali 15, atau hasil dari 5 kali 9, ya kan? Atau 9 kali 5, atau 15 kali 3, atau 45 kali 1. Yang ini tinggal dibalik sih ya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, kalau faktor bilangan dari angka 45, yaitu angka 1, angka 3, angka 5, angka 9, angka 15, sama angka 45. Nah, ini, kalau misalnya ada pertanyaan gini, berapa faktor bilangan dari angka 30? Ya berarti kamu tinggal menghitung aja, angka 30 itu tuh perkaliannya berapa kali berapa ya yang hasilnya 30. Nah, ternyata misalnya angka 1 kali 30 hasilnya 30. Oh, berarti 1 dan 30 itu masuk ke faktor bilangan. Ya. Sama 45 juga kita harus tahu dulu, 45 itu kalau hasilnya tuh hasil dari perkalian berapa kali berapa ya gitu loh. Misalnya hasil dari 5 kali 9, berarti angka 5 dan 9 itu masuk ke dalam faktor bilangan angka 45. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya kalian bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan lewat kolom komentar ya. Oke, yang kedua, kan tadi kita belajar faktor bilangan, sekarang kita belajar tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan, hasil perkalian suatu bilangan. Nah, misal kayak gini, pada hari Minggu, Beni, Edo, dan Udin, berarti ada 3 orang ya, bermain taplak di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Nah, ini pertanyaannya, jika Udin mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi? Nah, ini yang disebutkan adalah Udin. Jadi kalau misalnya Udin itu dapatnya ketiga terus gitu, entah Beni yang duluan atau Edo yang duluan gitu, tapi pokoknya Udin itu yang ketiga gitu loh. Maka urutan keberapa lagi selain urutan ketiga itu si Udin bakal main lagi gitu kan. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, misalnya kita pakai tabel, kita bisa banyak cara untuk menentukan kelipatan bilangan, salah satunya dengan memakai tabel ya. Nah, misal di sini nama, kamu mau angka 1 ini, di urutan pertama ini, kamu misalnya mau ini Bu, mau si Beni, ya udah berarti Beni di sini, habis itu Edo di sini. Nah, Udin kan selalu jadi urutan ketiga. Nah, kita lihat, berarti Udin itu kita hitung 3 kali, jadi si Udin itu selalu di nomor 3 gitu kan, 1, 2, 3 Udin, 1, 2, 3 Udin lagi, 1, 2, 3 Udin lagi, dan seterusnya ya. Tetap dihitung 1, 2, 3, karena Udin itu urutan ke-3. Beda halnya kalau misalnya Udin itu nanti urutan kedua, ya berarti Udin menempati yang kedua gitu ya. Tapi karena Udin itu selalu di urutan ketiga kalau main, jadi kita selalu hitung 1 sampai 3 gitu. Nah, sekarang kita baca di sini, jika kita lihat pada tabel di atas, maka Udin akan mendapat nomor 3, 6, dan 9, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan sebagai kelipatan bilangan. Nah, tadi kan kalau slide sebelumnya itu bilang, kalau kelipatan bilangan itu hasil dari perkalian bilangan tersebut, gitu. Ya, sama aja, kayak misalnya 3. 3 itu kan hasil dari 1 dikali 3. Nah, kalau 2 dikali 3, ya 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Nah, jadi kelipatan angka 3 itu ya angka 3, angka 6, angka 9, angka 12, dan angka 15, dan seterusnya. Ya. Contoh lagi, misalnya nih, ada contoh 2.2 di halaman 53 di buku paket kalian. Ya, selain menggunakan tabel seperti cara sebelumnya, kelipatan bilangan bisa dicari menggunakan perkalian. Misalnya nih, di sini ditanyain kelipatan bilangan 5. Nah, sementara kelipatan bilangan itu kan hasil dari perkalian bilangan tersebut, ya. Berarti kita lihat kalau kelipatan bilangan 5 tuh kalau di tempat yang ke-1 berarti 5. Kalau 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, 4 kali 5 20, 5 kali 5 25, 6 kali 5 30, 7 dikali 5 35. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan, jadi kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ya. Hasil dari perkalian pokoknya. Pokoknya 5 dikali 1, 5 dikali 2, 5 dikali, mau 5 dikali berapapun, berarti hasilnya itu ya hasil kelipatan bilangan 5. Nah, contoh yang kedua,
ini ada angka 11 ya. Kelipatan bilangan 11 adalah titik-titik, sama kayak cara-cara sebelumnya. Jadi 1 dikali 11, 2 dikali 11, 3 dikali 11, sampai seterusnya, tergantung. Misalnya kalian ditanyainnya kelipatan bilangan 11-nya minta berapa kali. Kalau di contoh di sini kan ada 7 kali, 77 ya. Jadi bisa diambil kesimpulan jika kelipatan bilangan 11 itu ya 11, 22, 20, 33, 44, 55, 66, dan 77. Nah, nyampe sini ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi pokoknya untuk KPK dan FEB itu kita baru belajar tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Faktor bilangan itu iyalah pokoknya apa ya? Kalian misalnya ditanyain gini, faktor bilangan dari angka 15 gitu kan. Nah, 15 itu kan misalnya tercipta dari 1 kali 15, hasilnya 15 kan? Atau misalnya 3 dikali 5, hasilnya 15. Nah, berarti 1, 15, dan 3 sama 5 itu adalah faktor dari bilangan 15. Pokoknya kalian harus cari angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya itu 15 ya. Kalau misalnya dimintanya faktor dari angka 15. Tapi kalau misalnya faktor bilangan dari angka 20, ya kalian cari berapa dikali berapa yang hasilnya 20. Nah, itulah yang disebut sebagai faktor bilangan. Kalau kelipatan bilangan itu hasil perkalian. Jadi misalnya kelipatan bilangan 2, berarti 2 dikali 1. Jadi dikalinya dari angka 1 ya, sampai seterusnya. Tergantung mau diminta kelipatan bilangannya yang berapa kali gitu loh. Kalau misalnya 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 4, 8. Nah, berarti kan dari angka 2, angka 4, angka 6, angka 8 itu dinamakan kelipatan bilangan ya. Kayak contoh yang tadinya yang Udin. Dia selalu di urutan ketiga. Berarti selain 3, dia bakal di urutan berapa lagi gitu kan. Kita hitung lagi dari Udin itu dari 1, 2, 3. Oh, berarti di angka 6. 3 itu kan 3 dikali 1 hasilnya 3. Ya, 3 dikali 2 hasilnya 6. 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi seterusnya. Ini titik-titik itu maksudnya seterusnya gitu loh. Tergantung si Udin itu mau main berapa kali gitu. Kalau misalnya tadi Udin kan di urutan ketiga, terus dia pengen main 4 kali, berarti dia di urutan keberapa? Berarti ya tinggal 3 dikali 4 gitu ya. Oke, pada pertemuan kali ini sampai sini dulu untuk perkenalan FPB, KPK, faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di grup WhatsApp atau chat pribadi ke saya gitu. Terus jika ada yang ingin ditanyakan juga bisa kok lewat kolom komentar ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.